Banyak sekali para penyandang disabilitas yang berprestasi dan mempunyai skill yang sangat mumpuni, tapi masih terbatas akses kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tadi, Pasal 45 yang mengatur tentang disabilitas, apakah aturan turunannya itu sudah terimplementasi, Bu, dengan baik di provinsi maupun di daerah atau mungkin sampai ke desa begitu? Halo Rekanaker, ini video untuk kamu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap tanggal 3 Desember kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Dan tahun ini harus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan meningkatkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Nah, Rekanaker sekalian, di episode Nawa kali ini, semua bisa tanya di sini akan membahas terkait pekerja disabilitas. Masih dengan saya, Sarah Reza Maharani, sudah kedatangan narasumber yang menangani pekerja disabilitas, yaitu Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ibu Nora Kartika Setianingrum. Apa kabar Ibu? Baik. Jadi untuk rekan-rekan yang penasaran, apa sih yang mau saya dan Ibu Nora ngobrolin? Simak podcast ini ya. Apa kabar Bu? Halo Mbak Ya, Sarah. Ibu kelihatan sehat, segar dan bersemangat. Apa nih Bu rahasianya nih Bu? Selalu semangat bekerja dan meraih cita-cita yang tinggi. Oh baik. Ketenaga kerjaan. Ya, baik Ibu, kita ngobrol-ngobrol sebentar santai ya Bu ya. Gini Bu. Jadi kita kan sebentar lagi kita akan memperingati Hari Disabilitas Internasional. Kalau situasi tenaga kerja penyandang disabilitas atau TKPD di Indonesia seperti ini, saat ini seperti apa ya Bu ya? Karena yang seperti kita ketahui itu banyak sekali para penyandang disabilitas yang berprestasi dan mempunyai skill yang sangat mumpuni, tapi masih terbatas akses kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Dalam mewujudkan kesamaan hak, menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, tanpa diskriminasi. Nah, lalu bagaimana nih Bu peran pemerintah dalam menyikapi hal tersebut? Peran pemerintah jelas, kita sebagai regulator harus hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kewajiban pemerintah jelas terhadap teman-teman penyandang disabilitas yang tertuang di dalam Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan Undang-Undang 8 tahun 2016 ini diturunkan di 7 peraturan pemerintah, 2 peraturan presiden dan 1 peraturan menteri sebagai amanat langsung. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama. Salah satunya adalah sebagaimana diatur di dalam PP nomor 70 tahun 2019 tentang Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang dirilis oleh Bappenas. Ini untuk mengontrol program dan kegiatan yang ada di seluruh kementerian lembaga, termasuk di pusat maupun di daerah, bagaimana penanganan disabilitas. Ini dilihat di dalam PP 70 tahun 2019 dan implementasinya dikawal oleh Kementerian PMK, Kemenko PMK. Langkah ini sebenarnya perlu diawali dengan penguatan pemahaman paradigma disabilitas dan inklusivitas. Karena khususnya menyangkut ketenagakerjaan inklusif. Karena kita ketahui bahwa penyandang disabilitas itu mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang 8 tahun 2016 ini adalah undang-undang untuk memenuhi pemenuhan atas penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas. Untuk itu perlu dilakukan penyiapan regulasi atau NSPK sebagai aturan turunan pelaksanaan Undang-Undang 8 tahun 2016 khususnya terkait pasal 8 sampai dengan 55. Ini kita harus segera menyikapi dengan menurunkan peraturan menteri. Dilanjutkan dengan diseminasi regulasi NSPK yang telah disusun kepada stakeholder yang terkait. Karena ini adalah isu lintas sektoral, dibutuhkan kolaborasi semua lini ya, semua stakeholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri dengan membangun jejaring yang kuat untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk stakeholder yang terkait seperti kementerian lembaga, perusahaan BUMN, Apindo, Forum Human Capital Indonesia, organisasi penyandang disabilitas dan lain sebagainya, dan untuk melaksanakan segala upaya dalam rangka mewujudkan ketenagakerjaan inklusif. Itu Mbak Sarah. Begitu, baik Bu. Kemudian Bu, kan saat ini tuh Presiden Jokowi itu bersama dengan pemerintah sedang menggaungkan program terkait Indonesia Inklusif Bu.
Nah, disabilitas unggul. Dan apakah ada korelasinya dengan program penguatan akses kesempatan kerja melalui kebijakan pasar kerja inklusif bagi penyandang disabilitas? Itu implementasinya seperti apa ya, Bu? Ya, kalau kita berbicara inklusif berarti kita berbicara tentang pembauran. Artinya teman-teman penyandang disabilitas itu dibarukan dengan yang non disabilitas. Ini sebuah sistem dan mekanisme layanan yang inklusif. Artinya bukan layanan yang eksklusif, tapi inklusif itu berarti untuk satu kelompok tertentu. Pasar kerja inklusif sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem dan lingkungannya yang akses dan akomodatif untuk semua penggunanya, termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai ragam yang bermacam-macam. Jadi semua lini kehidupan penyandang disabilitas itu harus bisa ikut berperan di situ dan diberi akses untuk itu. Program penguatan akses kesempatan kerja melalui kebijakan pasar kerja inklusif bagi tenaga kerja penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya yang konkret sebagai bagian upaya untuk mewujudkan informasi inklusif. Kemnaker ini sangat berkepentingan dalam hal ini karena fokus ini sangat inline dengan program 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya reformasi digital dan layanan pasar kerja yang akses bagi penyandang disabilitas. Beberapa program yang terkait dengan implementasi kegiatan pasar kerja inklusif antara lain membuka peluang penyandang disabilitas dapat bekerja di BUMN BUMD, dan ini sudah dilakukan MOU tahun kemarin antara Menteri Ketenagakerjaan dengan Menteri BUMN. Peluncuran layanan informasi ketenagakerjaan disabilitas yaitu linkabilitas yang nanti pintunya di Sisnaker di Kementerian Ketenagakerjaan. Pemberian penghargaan bagi perusahaan dan BUMN yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Ini baru aja kita laksanakan kemarin pemberian penghargaan yang dihadiri langsung oleh Bu Menteri dengan memberikan penghargaan kepada 9 perusahaan dan 3 BUMN yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Dan peluncuran unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan kita tahun ini sudah di 17 provinsi dengan melakukan komitmen bersama dengan kepala daerah. Jadi tahun ini udah 17 kepala daerah berkomitmen untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, memasifkan regulasi, dan tahun depan kita berencana di 17 provinsi. Rapat koordinasi percepatan PKUD di bidang ketenagakerjaan ini yang nanti tahun depan 17 provinsi dan menjamin penyelenggaraan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan itu, Mbak Sarah. Banyak ya. Berarti sudah menjangkau seluruh Indonesia ya, Bu ya. Iya. Apalagi ada peluncuran layanan informasi ketenagakerjaan disabilitas atau linkabilitas ini ya, Bu ya. Iya. Akan sangat membantu ya, Bu. Oke, baik Ibu. Lalu kalau kita bicara tentang inklusif tadi nih, Bu, apa saja tantangan dan peluang yang terkait layanan ketenagakerjaan inklusif itu, Bu? Ya. Baik, Mbak Sarah. Jadi tantangan dalam mewujudkan tenaga kerja inklusif yaitu yang pertama, kendala tentang stigma negatif. Kita tahu bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu terlahir dengan kekurangan. Kenapa tidak difabel, yang different ability, tapi disabilitas, dis itu kekurangan. Oh ya. Itu negara harus hadir di dis ini. Makanya kita akan melakukan edukasi terhadap seluruh lini baik perusahaan maupun masyarakat maupun dinas yang ada di daerah. Dan pemahaman yang karitatif atau sempit tentang paradigma disabilitas. Nah, inilah yang membuat bahwa disabilitas itu seolah-olah tidak mampu, baik di pemerintah pusat dan daerah maupun swasta. Nah, inilah yang nanti perlu kita masifkan bahwa disabilitas itu tidak menjadi beban, tapi akan produktif jika kita memilih disabilitas dengan keragaman yang tepat. Yang kedua, tenaga kerja penyandang disabilitas itu sendiri juga jangan lagi inferior, namun perlu menumbuhkan kepercayaan diri dalam bahwa mereka mempunyai kompetensi dan dapat menjadi SDM yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Inilah makanya di Undang-Undang 8 tahun 2016 di pasal 53 ayat 1, pemerintah daerah, BUMD itu wajib mempekerjakan penyandang disabilitas 2% dan untuk perusahaan 1%. Inilah yang nanti akan kita masifkan bahwa disabilitas itu harus bisa memasuki dunia kerja. Makanya soft skill nanti tahun depan akan kita masifkan untuk terkait dengan soft skill. Perlunya pelatihan kerja dan pemagangan yang memberikan kesempatan teman-teman penyandang disabilitas meningkatkan kemampuan mereka
karena seperti kita ketahui bahwa pendidikan mereka sangat rendah, kurang memadai, dan kalaupun memadai dia tidak mempunyai percaya diri untuk memasuki dunia kerja. Contoh di PT Swai Subang yang selalu saya contohkan, bahwa jika ada pegawai non disabilitas yang membuli teman-teman disabilitas akan dikeluarkan, dan itu mereka tidak main-main. Artinya bahwa komitmen dari seluruh lini itu menjadi tantangan kita nih pemerintah untuk memberikan keyakinan perusahaan atau pemberi kerja bahwa penyandang disabilitas itu akan produktif jika diberlakukan secara manusiawi. Karena ada perubahan paradigma nih Mbak Sarah. Dulu charity, belas kasihan, karitatif, tapi sekarang sudah di human rights. Jadi artinya mereka ingin sama, mereka mampu. Carakan gitu ya Bu ya. Kementerian Ketenagakerjaan eselon 2 aja ada yang penyandang disabilitas. Di beberapa perusahaan untuk pimpinan juga disabilitas. Nah, inilah mereka yang memiliki kesempatan yang sama iya, gitu ya Mbak Bu. Sarah. Jadi kalau orang berpikir bahwa ini Bu Nura gimana untuk pengangguran yang tidak disabilitas kada, kita kewalahan, apalagi kita ngurusi disabilitas. Lah kan kalau orang lapar sama, tidak melihat disabilitas ataupun disabilitas itu. Benar Mbak. sekali Bu. Terus penyediaan sarana prasarana dan akomodasi yang layak untuk aksesibilitas bagi tenaga penyandang disabilitas. Ini juga menjadi perhatian yang penuh karena memang harus penyesuaian yang harus dilakukan. Terus standar kompetensi jabatan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, pemetaan jenis-jenis jabatan yang tepat untuk masing-masing ragam disabilitas. Ini banyak PR-nya Mbak Sarah. Kita sampai pusing mana dulu yang harus disentuh nih Mbak Sarah. Benar. Iya. Gitu Mbak Sarah, itu terkait tantangan. Mau peluang? Ya Bu. Ya. Untuk peluangnya bagaimana nih Bu? Pasti untuk gitu ini ya. Tantangan pasti Ya, terus ada peluang, peluangnya. pasti itu mengikuti dalam mewujudkan ketenagakerjaan inklusif. Itu yang pertama, political will, komitmen negara. Tidak hanya negara, kita semua. Makanya Mbak Sarah, di dalam Undang-Undang 8 tahun 2016 ini tidak ada sanksi bahwa misalnya pemberi kerja tidak mempekerjakan penyandang disabilitas ada diberi sanksi, misalnya denda 500 juta dan sebagainya. Tidak, karena pendekatannya adalah dari hati. Jadi semuanya itu pendekatan bahwa kita yakinkan. Nah ini beratnya kita, ini meyakinkan di dunia usaha itu Mbak. Terus fasilitas pelatihan BLK yang memadai. Nah ini peluang-peluang yang harus dilakukan. Sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dengan stakeholder yang terkait yang telah mulai terbangun ini. Kita kolaborasi yang sangat indah selama ini dengan Kementerian Dalam Negeri, terus kementerian yang lain, Pemsos dan Apindo, terus kawasan industri. Kita mencoba masuk di Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Mereka bersedia untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dengan banyak job sekali portal. aspek-aspek yang harus diperhatikan ya Bu ya. Ya, itu Mbak. Ya. Baik, Ibu. Kalau dilihat sebenarnya nih Bu, di luar sana itu masih banyak sekali tindakan diskriminasi Bu terhadap para penyandang disabilitas di perusahaan maupun di luar perusahaan nih Bu. Sebenarnya tuh ada nggak sih Bu regulasi yang mengatur terkait perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas itu Bu? Ya, ada Mbak Sarah. Jadi sebelumnya mungkin bisa saya sampaikan ya, pengertian inklusif sangat dekat dengan penghormatan hak asasi. Karena inklusif itu membiarkan orang itu membaur tanpa dikurangi hak-haknya. Misalnya orang ras mana atau agama mana, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Dan anti diskriminasi kalau inklusif, karena memang dibaurkan, tidak melihat latar belakang apapun itu Mbak Sarah. Penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas dapat dipastikan merupakan bagian penghormatan hak asasi ini Mbak Sarah. Jadi bidang ketenagakerjaan telah mempunyai kontrak batin nih Mbak Sarah dengan hal ini. Apalagi Bu Menteri itu sangat konsen dan komitmen terhadap kelompok rentan, yaitu salah satunya adalah teman-teman penyandang disabilitas ini Mbak Sarah. Pelindungan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam dunia kerja ini sudah betul-betul dipantau oleh Bu Menteri di dalam hubungan industrialnya, telah banyak diatur dalam regulasi ketenaga kerja yang tentu saja menjadi regulasi pelindungan terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang tentang CRPG, tentang
Undang-Undang tentang penyandang disabilitas, Undang-Undang 8 tahun 2016, banyak lagi Mbak Sarah. Oke, baik. Berarti untuk perusahaan bisa mengacu ke regulasi ini ya Bu ya, Iya, untuk iya. melindungi pekerja disabilitasnya ya Bu ya. Juga saya sampaikan Mbak Sarah, Mm. tahun kemarin kita bersama dengan Apindo menyusun pedoman Mm. terhadap inklusivitas dan sensitivitas di tempat kerja. Jadi itu nanti akan kita sampaikan di seluruh perusahaan bahwa teman-teman yang juga ya, iya, Bu ya. Mbak. Melindungi rekan nakar kita yang mengalami disabilitas ya Iya. Bu. Oke, baik Bu. Baik, ini kan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tadi Bu, Pasal 45 yang mengatur tentang disabilitas. Apakah aturan turunannya itu sudah terimplementasi Bu dengan baik di provinsi maupun di daerah atau mungkin sampai ke desa begitu Bu? Jujur aja Mbak Sarah, ini Ya. belum optimal karena yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman itu ada tanda petik, ada ngeluh ya bahwa Bu Nura gimana untuk nangani non disabilitas saja sangat luar biasa effortnya, apalagi ini teman-teman disabilitas. Jujur aja belum optimal Mbak, tapi nggak apa-apa, kita orang pusat harus bisa memberikan edukasi kepada teman-teman daerah karena saat ini masih kurang lebih 2 perda provinsi kabupaten kota yang memang belum mengakomodir dan sebagainya. Hal ini disebabkan aturan turunannya sendiri belum selesai atau terbit semuanya, sehingga masih diperlukan support atau dukungan dan usaha-usaha yang kuat untuk menumbuhkan kesadaran, kepekaan dan tanggung jawab dalam perlindungan penyandang disabilitas baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Nah ini Mbak Sarah, selain itu juga kita akan lakukan diseminasi regulasi ini yang belum masif, makanya ini adalah salah satu kendala ya. Ini kendalanya adalah diseminasi regulasi belum masif dan optimal. Makanya ini nanti kita akan kejar di tahun 2022 Harus ini. dioptimalkan ya Bu ya. Karena banyak yang belum memahami peraturan-peraturan. Karena kalau berbicara disabilitas itu rata-rata tahunya di Kementerian Sosial atau Dinsos. Padahal kita tahu cut-off-nya itu adalah kalau Dinsos atau Kementerian Sosial itu sebatas rehabilitasi sosial. Setelah selesai dilakukan rehabilitasi sosial, kalau itu di usia produktif, dia itu adalah kita. Nah, itulah yang perlu dipahami bahwa tugas naker itu salah satunya itu. Dan juga perlu percepatan proses penyusunan, pembahasan sampai dengan penetapan keputusan kepala daerah tentang keanggotaan ULD bidang ketenagakerjaan. Nah ini kan sudah diatur di dalam Permenaker nomor 21 tahun 2020 bahwa ULD bidang ketenagakerjaan ini nanti keputusannya oleh kepala daerah. Nah, inilah yang mungkin nanti kita upayakan secepat mungkin gitu. Terus perlu penguatan perangkat daerah Mbak, khususnya pada dinas yang bidang ketenagakerjaan baik provinsi maupun kabupaten kota, karena seperti kita ketahui otoda, dampak otoda ini sangat terasa. Fungsi-fungsi ketenagakerjaan itu banyak yang sudah hilang, bahkan fungsi ketenagakerjaan itu hanya sampai eselon 4. Nah padahal fungsi ketenagakerjaan itu harusnya tingkat dinas. Nah inilah nanti tahun 2022 berencana kami untuk melakukan kolaborasi dengan Dijen Oda di Kementerian Dalam Negeri untuk memetakan dinas-dinas dengan 3 clustering gitu ya. Nah, kurangnya sumber daya di daerah dan belum memadai prasarana, terus belum memiliki peraturan daerah baru 65 perda. Gitu Mbak Sarah. Gitu. Banyak ya? Iya Bu, bentar Bu. Mungkin bisa sambil diminum dulu Bu, silakan Bu. Udah nanti. Nanti ya, oke. Iya yes. Baik ya Bu. Terus, berarti untuk tahun ke depan kita akan memiliki beberapa program ya Bu ya untuk menunjang untuk memperhatikan teman-teman kita yang disabilitasnya Bu ya. Oke. Baik Bu, kalau berbicara tentang program Bapak Jokowi terkait disabilitas, apakah kendala dan langkah fundamental seperti apa itu Bu untuk melaksanakan komitmen yang bersinergi antara pemerintah dan perusahaan? Hal mendasar untuk membangun kesepahaman dalam cara pandang dan paradigma disabilitas di Indonesia ini ya pemerintah baik pusat maupun daerah itu juga harus mengimplementasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 8 tahun 2016 yang tadi telah saya sampaikan, ada 7 PP, 2 Perpres dan 1 Permen dan lain sebagainya Mbak, untuk meningkatkan aksesibilitas dan akomodasi yang berpihak atau ramah disabilitas baik di ranah publik maupun di dunia kerja. Dunia usaha sudah semakin banyak yang mempekerjakan Mbak. Nah
tapi masih terus didorong karena mereka yang penting menggugurkan kewajiban gitu aja. Tapi hak-haknya mungkin kurang lebih diperhatikan terhadap karir dan sebagainya. Ini Mbak, perlu disadarkan bahwa aksesibilitas dan akomodasi yang layak bukanlah melulu menjadi beban, tapi berguna jika memang itu dianggap sebagai memenuhi kesetaraan, Mbak. Oke, sekarang untuk penanganan isu ketenagakerjaan nih Bu, bagi kelompok rentan pada Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan melalui fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja bagi kelompok marginal. Ketenagakerjaan inklusif tersebut itu tuh sangat berkaitan erat ya Bu dengan pelayanan penempatan tenaga kerja khusus. Nah, itu tenaga kerja khusus itu siapa saja ya Bu? Dan bisa tolong dijelaskan. Ya Mbak Sarah, jadi memang kami ini mempunyai salah satu tugas dan fungsinya penempatan tenaga kerja khusus. Tenaga kerja khusus itu sebetulnya kelompok rentan, ya, terbagi dalam 4 klaster. Yang pertama yaitu teman-teman penyandang disabilitas, yang kedua adalah lansia atau lanjut usia yang produktif, yang ketiga adalah wanita, dan keempat pemuda tapi yang rentan, kelompok rentan. Jadi ini semua itu berbau rentan, berarti ada, kalau nggak dikelola dengan baik akan menjadi masalah sosial. Ini beban kami yang berat di situ Mbak Sarah. Jadi 4 kelompok ini ya Bu ya, termasuk di dalam pelayanan penempatan tenaga kerja khusus ya Bu ya? Iya. Upaya apa saja sih Bu selanjutnya nih Bu yang sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan khususnya untuk memperkuat akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas? Iya. Baik Mbak, tadi salah satu upaya yang betul-betul didukung oleh semua lini adalah menyelenggarakan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan baik di provinsi maupun kabupaten kota. Ini adalah penguatan tugas dan fungsi yang wajib dilakukan oleh seluruh dinas yang membidangi ketenagakerjaan baik provinsi maupun kabupaten kota. Yang tadi saya sampaikan, ini adalah komitmen kepala daerah yang nanti akan menandatangani komitmen bersama. Terus yang kedua, MOU dengan BUMN, lembaga penempatan tenaga kerja dan perusahaan, dan memberikan penghargaan yang tadi telah saya sampaikan kepada perusahaan dan BUMN yang memberikan disabilitas gitu Mbak Sarah. Kalau untuk penempatan dan perusahaan kesempatan kerja nih Bu bagi penyandang disabilitas, mekanismenya itu seperti apa ya Bu? Ya sebetulnya sama, hanya yang membedakan karena ini nanti kita ada pemberian bantuan sarana Mbak. Jadi nanti mereka mendaftar di Dishub ya. Dishub melalui Snaker, sama sih prosesnya. Untuk Kemenaker ini kan memiliki beberapa BLK ya Bu ya, Balai Latihan Kerja, untuk pelatihan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, apakah di BLK tersebut tuh sudah ada pelaksanaan pelayanannya Bu terhadap para pencakar disabilitas ini Bu? Ya, jadi ini baru digodok ya Mbak. Jadi di BLK nanti kita sebetulnya sudah kenal dengan namanya Kios 3-in-1 ya. Kios 3-in-1 itu nanti akan menjadi bursa kerja pemerintah Mbak di BLK yang BLK pemerintah. Tapi kalau yang BLK komunitas itu nanti namanya bursa kerja khusus. Nah ini nanti dilayani oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja untuk melayani teman-teman disabilitas. Ada Mbak, jadi sama nanti ada, dan antara lain di UPT BLK Kementerian Ketenagakerjaan itu ada di Sides Bekasi, di Serang, Bandung, Surakarta, Solo. Namun juga tidak semua disabilitas, baru sebatas tunadaksa dan fisik. Oh begitu, baik Ibu. Ini pertanyaan terakhir Ibu Nora. Apa harapan Ibu Nora terkait tenaga kerja disabilitas di Indonesia? Harapannya ya kita sama-sama lah, bahwa mereka itu manusia yang memang harus sama-sama dengan kita, bahwa semuanya harus kita bersama-sama untuk memberikan dia pelindungan, penghormatan dan pemenuhan hak atas pekerjaan. Kita regulator, kita lah yang harus menjembatani bahwa teman-teman itu bisa hidup layak dan bekerja dengan layak gitu Mbak. Baik Bu Nora, terima kasih sekali nih Bu untuk sharing kita kali ini Bu. Ya. Sangat bermanfaat sekali nih Bu bagi para rekan-naker disabilitas yang mau masuk ke dunia ketenagakerjaan. Terima kasih juga loh untuk rekan-naker sekalian yang sudah menyimak hingga tuntas perbincangan ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh lo ditanyakan ke media sosial resmi Kemenaker. Dan untuk rekan-naker semua, tetap semangat, terus produktif, sehat dengan menerapkan selalu protokol kesehatan secara ketat. Semoga kita dapat bersama-sama melalui pandemi COVID-19 ini. Tetap ceria ya, dan bahagia. Salam kompeten. Oke, baik. Sampai jumpa di episode Nawa berikutnya. Bye.